Awal mula kurban itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad, tapi sejak zaman Nabi Adam kurban itu sudah ada. Nabi Ibrahim ini dilema antara melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya kepada anaknya. Hai anakku, aku bermimpi, aku disuruh menyembelih engkau. Coba, apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Jawaban Nabi Ismail dengan tegas, lantang, wahai ayahku, jikalau itu perintah Tuhan, perintah Allah, jangan ragu, jangan gentar, laksanakan perintah itu. Di sini ada nilai pendidikan. Jadi Nabi Ismail dia taat yang begitu luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Istilah kata zaman sekarang tidak ujug-ujug. Ada penyebab. Penyebab apa? Ayahnya itu yang sangat luar biasa mendidiknya. Allahu ya Allahu ya Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, atas karunia Allah pagi hari ini kita bisa kembali bersama berkumpul di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi. Pagi ini saya akan menyampaikan, karena basic saya itu adalah pendidikan, maka setiap saya sampaikan ceramah-ceramah saya ini ingin selalu mengaitkan dengan dunia pendidikan. Saya lebih ke dunia pendidikan yang sifatnya parenting. Nah, ini sangat perlu buat ibu-ibu. Judul disertasi yang saya ajukan itu judulnya adalah Sibling Rivalry. Apa itu, Bu? Ya. Bahasa Indonesianya sering diartikan dengan persaingan saudara kandung. Pertengkaran saudara kandung. Ini penting untuk kita ketahui. Bagaimana kita mendidik anak supaya tidak saling berantem yang berkelanjutan. Maka saya kaji dari segi psikologi dan tasawuf. Namun pada kesempatan ini, karena sebentar lagi kita akan kurban, kebetulan yang saya kaji salah satu ayatnya adalah berkaitan dengan sejarah kurban. Sibling rivalry yang berkaitan dengan sejarah kurban, yaitu pada manusia yang pertama kali lahir ke alam dunia ini, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Kita ketahui bahwa Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah ke muka bumi, kemudian bertemu dengan istrinya bernama Siti Hawa, kemudian melahirkan anak kembar selalu, laki perempuan, laki perempuan. Nah, di dalam sejarah yang diungkap di dalam Al-Quran itu adalah Qabil dan Habil. Dan ini ternyata dikaji juga oleh dunia Kristen, bukan hanya Islam yang mengkaji ini. Ayat yang berkaitan tentang cerita ini Allah awali dengan watslu alaihim naba ibni Adam bil haq. Bacakanlah cerita dua putra Adam dengan sebenarnya. Karena untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang beredar cerita itu dalam Kristen. Watslu, bacakan, bil haq, dengan sebenarnya. Ini ada perbedaan ya. Ada tilawah, ada qiraah. Kalau bahasa Indonesia sama-sama baca. Kalau Quran sering kita dengar ada namanya tilawatil Quran. Tilawah artinya membaca yang sudah pasti dan berbunyi. 2 pekan yang lalu di sini sudah dijelaskan kalau sholat itu membacanya harus kedengaran oleh kuping
sendiri, karena bacaan sholat itu sudah pasti adanya. Jangan sampai cuma kopat kapit doang, harus kedengaran oleh kuping sendiri. Memang disuruhnya bahwa kita membaca Al-Quran, membaca bacaan sholat itu tilawah, bukan qiraah. Kalau qiraah kan lebih umum. Di Indonesia disamakan dengan arti sama-sama membaca. Kalau qiraah, ada Pak Ketua, saya baca wajahnya, apakah ini wataknya koleris, apakah sanguinis, apakah melankolis, kebaca sama saya baca, bisa saya baca. Tapi itu bukan berarti membaca tilawah. Maka dalam Al-Quran, watslu alaihim naba ibni adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Suruh dibacakan Al-Quran, cerita yang sebenarnya tentang dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Jadi awal mula kurban itu bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Ibrahim, bukan hanya terjadi pada zaman Nabi Muhammad, tapi sejak zaman Nabi Adam kurban itu sudah ada. Jadi namanya ajaran kuno, ajaran sudah sangat lama sekali. Cuma bedanya kurban zaman dulu, zaman Nabi Adam dengan zaman sekarang ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Kata Wahbah Az-Zuhaili itu, kalau zaman Nabi Adam ketika kurban Qabil dan Habil diterima atau tidaknya itu bisa langsung ketahuan. Disambar oleh api, kemudian hilang kurban itu, itulah yang diterima. Tapi zaman sekarang kita nggak tahu kurban kita diterima atau tidak. Yang jelas kita harus berusaha kalau kurban itu memenuhi standar Islam, bukan hanya gede atau kecilnya saja, tapi harus diperhatikan umur dan lain sebagainya kalau dalam kurban. Ya kan, itu ada fikih itu. Tuan Guru kita sering menyampaikan hal itu. Kita kembali kepada kurban zaman Nabi Adam alaihi salam. Kenapa Nabi Adam pada anaknya itu Qabil dan Habil disuruh berkurban? Nah, karena waktu itu ketika anak itu sudah pada gede, disuruh oleh Nabi Adam suruh mencari mata pencaharian. Masing-masing cari mata pencahariannya sesuai karakter yang dia miliki, watak yang dia miliki. Kalau Habil orangnya lembut, istilah psikologi itu flegmatis ya, atau melankolis. Badannya sih gede, itu Habil, badannya gede. Habil itu adiknya ya, badannya gede, lembut orangnya, penyayang. Maka dia nyari mata pencahariannya sebagai peternak, angon kambing, menggembala kambing, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah dikomentari oleh orang Kristen bahwa Habil di dunia ini sebagai imigran. Dia pindah-pindah, tidak memiliki tempat yang menetap, pindah-pindah. Jadi dia dianggapnya sebagai pendatang, sebagai orang yang tidak bisa mengelola. Itu Habil. Nanti dikomentari oleh dia itu bagaimana yang sukses itu sebetulnya siapa, Qabil apa Habil gitu kan. Sementara Qabil badannya sih kecil, tapi kalau dilihat dari wataknya dia lebih kepada koleris, mengatur, kemudian keras, itu kekurangannya, keras dan tidak penyayang orangnya, sehingga mata pencaharian yang dia geluti adalah sebagai petani. Mau dipukul, mau diapain, kalau yang namanya tanaman tidak apa-apa, silahkan, memang harus nyangkul, harus mukul, itu Qabil. Ketika tanamannya sudah menghasilkan, begitu juga Habil dengan domba-dombanya yang sudah bagus, sudah gede, disuruhlah
adanya perintah kurban sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata yang diterima ketika kurban itu adalah kurbannya Habil. Dan lanjut Syekh Wahbah Al-Juhaili itu, kurban Habil itu kan yang dikurbaninya adalah kambing yang besar. Itu diterima oleh Allah. Kemudian terus kambing itu dipelihara-pelihara dan disimpan di surga. Kemudian ketika Nabi Ibrahim kurban yang disembelih waktu itu anaknya Ismail, namun ternyata yang disembelih digantikan oleh kambing. Ternyata kata Syekh Wahbah Zuhail ini, itu kambing itu adalah kambing yang dulu dikurbankan oleh Habil. Karena ketika kurban, kalau kurbannya Qabil, dia merasa bahwa buat apa saya nyimpen ini di atas gunung? Saya capek-capek bekerja, saya capek-capek menyangkul dan lain sebagainya, hasilnya harus saya simpan di atas gunung, kata Qabil. Akhirnya dia berkurban dengan kurban yang tanaman yang busuk, tanaman yang jelek. Sementara Habil, dia berkurban dengan kambing yang sangat bagus. Oleh karenanya Fatukubila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Nah, sehingga ini nih orang tua nih sifatnya nih. Ketika melihat anak yang satu lebih baik, yang satu lebih jelek akhlaknya, dia akan condong kepada yang baik. Nah, mulailah di sini ada terjadi namanya sibling rivalry, persaingan saudara. Persaingan saudara itu sebetulnya wajar. Ketika bapak ibu punya anak atau mungkin cucu ya Pak Ketua ya, cucunya banyak, apalagi usianya berdekatan, itu tingkat sibling rivalry-nya itu sering terjadi. Baik antara adik kakak yang laki-laki, sama-sama laki-laki, lebih-lebih kalau yang sama perempuan. Terjadi itu biasanya karena ada kecemburuan. Sama nih, Qabil Habil, kenapa terjadi sibling rivalry? Sehingga pada ujungnya la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Bener kan dibunuh? Nah, itu yang saya susun disertasi itu. Jangan sampai sibling rivalry itu mengarah kepada seperti yang terjadi pada Qabil dan Habil, sampai saling membunuh. Itu bahaya. Kenapa itu terjadi pembunuhan? Ini secara analisis duniawi ya. Lihat kecenderungan Nabi Adam alaihissalam kepada Habil. Dia mendukung atas perbuatannya itu, kambingnya besar, didukung. Terus sementara Qabil mulai dicuekin. Sehingga ketika bapaknya nggak ada, apa yang terjadi? Dibunuh itu Habil. Nah, ini penting buat kita yang punya anak banyak nih. Kontrol kepada anak itu sangat penting. Jadi yang sebenarnya yang namanya sibling rivalry itu wajar terjadi pada anak. Karena anak nih, ketika dia istilah katanya jahilin adiknya, si kakaknya jahilin adiknya, karena menurut dia nih, menurut anak, hal yang terbaik buat mencoba dia sebagai bagaimana resolusi konflik yang dia akan dapatkan ketika dia mencubit anaknya, apa yang terjadi reaksi pada dia. Karena yang paling aman buat mencoba itu di rumah. Karena kalau di luar anak orang lain, dia cubit kupingnya, dia sentil, akan berurusan dengan orang lain. Tapi kalau di rumah, dia coba-coba bagaimana nih reaksi adik saya nih. Ketika mainannya saya rebut, reaksinya bagaimana? Itu belajar di situ. Nah, kalau hanya sebatas itu, kita sebagai orang tua perhatikan baik-baik. Nanti kalau sudah memukul, mendorong sampai jatuh, nah itulah orang tua harus bersikap.
Karena sibling rivalry yang terjadi sangat membahayakan itu kalau diawali dari rasa iri dan cemburu. Iri dan cemburu dalam bahasa Islamnya sebutnya hasud. Terjadinya pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil itu karena cemburu. Satu sisi ada yang mengatakan cemburunya itu karena kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Kemudian karena akhlaknya Habil itu sangat baik, didukung oleh orang tuanya, didoakan oleh orang tuanya, dia mendukung tuh Habil sehingga timbul kecemburuan pada Qabil, sehingga berani-beraninya Qabil ketika ayah tidak ada membunuh Habil. Itu satu sisi. Ada juga yang mengatakan kenapa terjadi sibling rivalry pada Qabil dan Habil, itu karena ketika ada perintah menikah, kan belum ada banyak orang waktu itu terjadi menikah silang karena waktu itu lahirnya kembar. Namun karena adanya Qabil itu lebih cantik, dia tidak terima adanya yang cantik dinikahi oleh Habil. Karena dia bilang, adik saya lebih cantik, kenapa harus dinikahin dengan Habil? Dia nikah aja sama adiknya sendiri yang jelek, katanya gitu. Tapi itu kan syariat waktu itu. Nikah sama saudara begitu, nggak boleh nikah sama adiknya sendiri. Kalau sekarang kan nggak boleh nikah sama saudara kan. Kalau dulu sama saudara adik nggak boleh nikah, adiknya langsung kembarannya harus silang. Tidak terima itu Qabil tidak terima atas perlakuan, kalau dia mengatakan ayahnya yang bersifat tidak adil kepada dia. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Itu karena diawali dari rasa iri, dengki, dan hasud. Ini setan yang memang sudah luar biasa. Sejak awal manusia pertama dia sudah mulai menggoda anak manusia. Bagaimana sifat hasud iri itu masuk ke dalam jiwa manusia. Terjadilah kepada Qabil, sampai bunuh adiknya. Itu sibling rivalry terjadi kepada Qabil dan Habil, dibiarkan oleh orang tua lebih condong kepada yang anaknya yang baik. Akhirnya terjadi sibling rivalry yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena diawali oleh iri dan dengki. Nanti juga dalam masalah warisan ini sering terjadi. Sibling rivalry itu memang kalau dalam anak itu banyak yang terjadi itu usia anak 1 sampai 4 tahun yang lebih banyak, 2 lah. 3 usia 3 tahun itu sering kali terjadi gara-gara rebutan mainan. Nah itu nggak apa-apa, hanya sekedar itu. Biarkan dia belajar manajemen konflik, bagaimana dia menyelesaikan konflik. Dan orang tua jangan sampai memihak kepada salah satu. Kalau sudah memihak kepada salah satu, udah lain urusannya. Udah akan terjadi nanti sibling rivalry yang gara-gara iri. Tapi kalau hanya sedia rebutan mainan, tinggal diselesaikan oleh bahasa kasih yang sesuai kepada dirinya. Itu sibling rivalry. Jadi kurban ini memang ada sejak awal ya. Karena Nabi Adam itu ketika terjadi kurban lebih condong kepada Habil. Ini segi ini ya. Kita kan dalam penelitian itu memang harus mencari data mana data yang sebenarnya. Kita nggak tahu, dalam tinjauan lain agama itu kan tidak boleh menyalahkan salah satunya. Tapi karena kita ingin mencari data buat kepentingan pendidikan orang tua jangan sampai sekali-kali membandingkan anak. Karena dulu saya sampaikan kan, setiap anak itu berbeda. Jadi otaknya aja anak berbeda. Termasuk kalau seringkali kan anak perempuan itu kan biasanya lebih kalem, lebih nurut, lebih cerdas. Karena memang otak analisisnya anak perempuan itu lebih dulu berkembang.
Jangan sampai begini, orang tua bilang ke anak begini, ayo siapa yang hafal surat An-Naba duluan akan ayah kasih hadiah, kata orang tuanya. Ayo. Kan kita tahu otak manusia kan berbeda. Otak perempuan lebih cepat analisisnya, sehingga ketika suruh lomba menghafal, ternyata yang lebih hafal duluan adalah perempuan. Oh, kasih hadiah. Yang adanya, yang laki-laki mulai. Berikutnya, ayo siapa lagi yang hafal surat An-Naba duluan, surat An-Nazi'at duluan, akan kasih hadiah. Perempuan lagi. Bukan, pasti dia lagi. Gitu. Emang otaknya kan berbeda perkembangannya, kita harus paham. Sehingga kompetensi itu membuat kompetensi pada anak itu menurut para pakar pendidikan kurang bagus. Termasuk pendidikan yang membuat ranking di sekolah itu, ada Pak Guru di sini ya. Pak Guru. Kalau yang saya tahu, sekolah yang sedikit favorit, mahal, contoh nih, di Kemanggisan itu ada SMA berapa tuh? 85 apa 87? Hah? 78. Itu murid-murid saya yang masuk ke situ, apakah ada ranking di situ? Ada nggak sekolah di situ? Ada ranking nggak di situ? Juara 1, juara 2 siapa gitu? Nggak ada. Karena setiap individu, setiap anak itu kemampuannya berbeda, tidak bisa disamaratakan. Makanya sekarang kampus itu sedang menggembor-gemborkan namanya kampus merdeka. Apa itu kampus merdeka? Sebetulnya kampus merdeka itu begini. Ibarat kata ada orang belajar tentang ilmu kelautan. Dia dijejelin terus ilmu kelautan di kampusnya, tanpa dicelupin ke laut. Mana bisa kalau hanya teori. Makanya praktek perlu. Pokoknya mahasiswa harus ada namanya magang. Wajib itu magang. Ini kadang-kadang keasikan magang, tesisnya skripsinya kelupaan. Padahal kalau menurut orang yang sudah pernah kuliah S2, skripsi itu gampang banget. Dulu saya waktu S1 susah, ternyata ketika saya sudah selesai tesis, skripsi itu cuma mengumpulkan teori. Yang punya anak S1 yang belum lulus, misalnya saya, jangan jauh-jauh dari Google Scholar. Jangan jauh-jauh. Kenapa? Karena semua penelitian orang-orang dosen S3 profesor sekarang dinuangkan, di-upload ke dalam Google Scholar, dan di situ ada Scopus, kalau Indonesia ada Sinta 1, Sinta 2 dan lain sebagainya. Juga Departemen Agama juga punya. Jadi nggak harus keluar-luar sekarang nyusun skripsi, nyusun tesis, nyusun disertasi, cukup di rumah buka Google Scholar, bukan Google yang umum. Nanti ketemu di situ. Termasuk sulit mencarikan judul. Apa judulnya? Nih, kalau punya anak sudah S1 belum lulus, Google Scholar buka itu banyak. Kamu konsentrasinya apa? Ada di situ. Tinggal ketik kata kuncinya, muncul semua. Karena orang dosen sekarang itu kalau mau naik pangkat, mau jadi profesor harus meneliti jurnal yang terindeks Scopus. Gitu ya. Ya, kita kembali kepada kompetensi tadi. Kampus Merdeka itu kampus yang anak-anak karena pikiran mereka, otak mereka, cara pikir mereka berbeda, sehingga mereka hanya bisa zaman sekarang nih berbeda zaman dulu. Imam Syafi'i itu keahlinya luar biasa dalam fikih, semua menguasai. Kalau sekarang fikih harus ambil salah satunya. Fikih muamalah kah? Munakahat lah, jinayah kah, dan lain sebagainya. Kan gitu, lebih spesifik. Sehingga dengan itu, kata para pakar zaman sekarang, kita pantang membandingkan anak, kemampuannya. Kita jangan terlalu condong kepada anak yang lebih pintar, karena anak itu berbeda pola pikirnya, berbeda wataknya, berbeda bahasa kasihnya, dan lain sebagainya. Kemudian kurban itu muncul pertama kali zaman Nabi Adam.
yang diterima kurbannya Habil, yang ditolak kurbannya Qabil. Disinilah perlu adanya keikhlasan dan juga kualitas dari kurban yang kita kurbankan itu. Kata Nabi, man wajada sa'atan bi ayyudhiha walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan deketi tempat sholat saya. Ada yang komen tuh di YouTube saya itu, ya kalau yang nggak kurban mah tanpa dilarang juga memang jauh dia dari masjid. Tanpa dilarang juga memang jauh di masjid, apalagi dilarang malah tambah jauh. Atau ada yang komen di situ di YouTube. Bener juga ya. Ngapain pakai dilarang-larang, orang yang nggak kurban memang udah jauh dari masjid. Nggak dilarang aja jauh, apalagi dilarang. Aduh, ada aja deh. Komen YouTube luar biasa memang. Kurban itu terjadi juga pada zaman Nabi Ismail alaihi salam. Kalau kita kaji nih, kalau tadi kan dalam Nabi Adam itu ada sibling rivalry di situ. Nabi Ibrahim ketika berkurban itu sangat luar biasa sekali kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan. Pernah justru judul disertasi saya itu awalnya dengan mau mengkaji Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim itu kan ada dua kelompok anaknya ya. Ada kelompok Nabi Ishak, ada Nabi Ismail. Di situ disebutkan ada gulamun halim, ada gulamun alim. Kenapa ketika anak-anaknya yang dari Ismail itu disebutnya gulamun halim, tapi kalau anaknya Nabi Ishak gulamun alim? Saya berpikir ini apa bedanya? Sehingga ketika saya cari Google Scholar itu ada di situ muncul namanya pendidikan celestial. Apa itu ya? Urusan orang akademisi lah. Nah, ternyata pendidikan celestial itu adanya di Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu memang orang yang sangat dermawan sekali, dermawan luar biasa. Pernah satu ketika itu diceritakan dalam kitab Nasoihul Ibad, Nabi Ibrahim mau makan siang. Biasanya kalau makan dia selalu ditemani tetangga, teman. Ini kagak ada yang mau nemenin, sampai dia nyari orang bermil-mil baru ketemu. Mau nggak nemenin saya makan? Saya traktir. Itu traktir itu. Traktir makan. Sampai gitu Nabi Ibrahim. Luar biasa, kurbannya pun luar biasa. Sehingga karena kurbannya luar biasa, sampai-sampai wah ada yang muji gini, wah Ibrahim luar biasa engkau kurbannya. Jangankan unta, kambing, kalau saya punya anak, waktu itu belum punya anak. Kalau saya punya anak, maka akan saya kurbankan anak itu. Keceplosan. Akhirnya ketika punya anak, lama sekali kan, usia 80 tahun belum punya anak. Punya anak kesayangannya itu Nabi Ismail. Ketika usianya sudah menginjak dewasa, Nabi Ibrahim itu usianya, Ismail itu anaknya usianya 13 tahun. 13 tahun datanglah perintah kurban lewat mimpi. Tapi mimpi orang soleh itu benar, apalagi mimpi berjumpa dengan Nabi itu benar. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Banyak Nabi Yusuf juga lalu mimpi. Jadi jangan aneh kalau kita mendengar cerita-cerita tuan guru yang ulama itu mimpi. Kalau kita jangankan mimpi berjumpa dengan Nabi, yang seringnya mimpi apa? Mimpi ketemu genderuwo. Mimpi ketemu orang tua aja kita susah. Nabi Ibrahim melalui mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Di situ ada apa tuh? Suruh, karena dalam otak manusia itu begini ya, susunan otak manusia itu kan ada belahan kiri, belahan kanan. Nanti di sana di dalamnya itu ada limbic system, kemudian ada kesini kan ada batang otak ya. Batang otak itu repot kalau tegang, ilmu susah masuk. Kalau tegang, contoh begini nih, ada anak kita jatuhin gelas, pecah gelas itu.
Kaget nggak dia? Kaget. Itu batang otaknya kalau lagi kaget itu namanya tegang. Kemudian ketika tegang kita omelin, tambah kaget nggak? Tambah kaget. Makanya kalau ada anak jatuhin gelas, ya jangan langsung kita omelin. Ini Nabi Muhammad luar biasa itu kan didikannya. Kedulu tuh orang Badui ada orang Badui kebelet, pengen kencing susah mencari WC di mana, bingung. Ketika ada orang Badui kencing di masjid, nggak langsung Nabi omelin, diamin dulu. Kalau diomelin, wah udah kemana-mana tuh air kencingnya. Iya. Tapi enggak, Nabi enggak omelin. Sama anak kita ketika jatuhin ini, jangan langsung omelin. Hah? Geplak. Lebih repot ini. Nah, tapi diajarin, wah adek mungkin megang gelasnya seharusnya begini. Enggak apa-apa kalau ini udah kita sapin aja gitu. Kalau diomelin tambah tegang otaknya. Makanya kalau Pak Guru nih ada Pak Guru kan ya? Kebetulan Pak Guru ininya ngajarnya matematika. Hei anak-anak, ayo sekarang keluarkan PR-nya. Siapa yang tidak mau mengerjakan PR, keluar. Wah, pegang tuh anak-anak. Nah, bijaknya encerin dulu otaknya dengan apa? Dengan game. Apalagi anak level bawah, SD level 1 sampai 3. Bagaimana orang guru itu harus membuat ice breaking dulu. Minimal 5 menit. Setelah itu fresh otaknya baru analisis kan gitu. Nah, di dalam otak manusia itu batang otak itu kalau kata Tuan Guru itu ada juga dalam manusia itu sifat kebinatangan. Supaya kan itu bahaya, sifat binatang itu memang diperlukan juga oleh manusia. Diperlukan. Contoh nih, kemarin teman saya di Citayam itu ketabrak kereta api. Hancur mobilnya. Pernah dengar nggak ceritanya? Iya, teman saya itu, teman dekat. Kebetulan dia hafiz Quran. Tabrak mobilnya, hancur, keseret sampai 5 meter. Orangnya di dalam ada. Kebetulan mobil kereta kan di sebelah kirinya. Dia kan mau nyetir sebelah kanan. Seret. Nah, ketika seret itu, waduh, dia langsung refleks. Nah, itu udah sifat kebinatangan. Itu pagar kan jauh banget. Dia dari tempat duduknya langsung loncat ke depan kaca depan kaca kan udah hancur tuh. Depan kaca udah hancur, langsung loncat ke depan kaca itu sudah hancur, kemudian setelah itu loncat ke pagar tinggi banget. Baru dia selamat. Mobilnya hancur. Namanya Ustaz Ahmad. Hancur mobilnya, tapi orangnya selamat. Karena di situ dia sifat kebinatangannya berfungsi. Ya kalau secara normal loncat pagar Citayam itu kan tinggi banget ya. Nah, secara normal susah itu. Tapi begitu ini refleksnya dia langsung loncat. Sama aja kita lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba ada anjing. Langsung lari, pagar tinggi bisa loncat. Nah, itu sifat kebinatangan pada manusia memang ada. Dibutuhkan pada hal-hal yang seperti itu. Tapi ketika hal yang normal tiba-tiba orang itu ngambek seperti kayak binatang. Ada kalau binatang mungkin kambing dan sebagainya, kalau ada kebun yang dimakan cuma daunnya. Tapi kalau manusia akar-akarnya diambil. Balhu adol. Dia lebih kejam daripada binatang. Selama ini kita belum pernah yang namanya binatang itu gigitin pagar. Gigitin kabel. Binatang nggak ada itu, tapi manusia. Kabel juga digigitin sama dia mah. Nah, itu sifat kebinatangan itu ada pada jiwa manusia. Tapi manusia itu bisa lebih jahat dari binatang. Makanya supaya tidak lebih jahat daripada binatang harus ada kurban. Jadi jangan salah sekarang kalau anak kita loncatnya luar biasa, loncat sampai pagar tinggi diloncatin, tapi dalam keadaan normal kita sudah akikahin belum? Ya, sudah akikahin belum? Itu sifat kebinatangan, harus dipotong. Nabi Ibrahim ini dilema antara melaksanakan perintah Allah dengan kecintaannya kepada anaknya. Dilema dia. Tapi bagaimana jawaban
anaknya itu. Ketika Nabi Ibrahim, nah ini makanya nih ada namanya celestial di sini, bermusyawarah dulu sama anak. Falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim. Panggil tuh kalau anak laki-laki, ingat ya, jangan dalam kondisi lapar, nasihati anak. Kenyangin di perutnya, kenyangin dulu. Pakai metode tuan guru. Kita maulid di Tanara, kasih makan dulu. Biar pas ceramah anteng. Kalau makannya kebanyakan udah pasti ngundutan. Tapi kalau makannya seger biasa pasti dia dengerin ceramah. Tapi kalau lapar kayak keruyuk, laki-laki tuh nggak bisa diem. Kalau perempuan nasihat anak perempuan pantang dalam kondisi dia sedang menstruasi atau PMS, tahu PNS nggak? PMS. Saya tanya bapak-bapak, PMS tahu nggak Pak? Hah? PMS tahu katanya punya istri. Jadi kalau nasihati istri atau nasihat anak perempuan jangan ketika PMS atau dalam keadaan menstruasi. Nasihati dalam keadaan subur, itu lebih mengena. Kalau dalam keadaan PMS, ibu-ibu sering berantem sama anak perempuan sendiri karena dalam keadaan PMS dia nasihatin. Coba aja. Anak laki-laki kenyangin dulu. Nah, Nabi Ibrahim nasihati anak laki-lakinya Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi, aku disuruh menyembelih engkau. Coba, apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah min as-shalihin. Jawaban Nabi Ismail dengan tegas, lantang, wahai ayahku, jikalau itu perintah Tuhan, perintah Allah, jangan ragu, jangan gentar, laksanakan perintah itu. Oh, zaman sekarang terjadi itu, bisa main boncos sama bapaknya itu. Ismail sampai mau dibunuh, mau disembelih, rela dia kalau itu perintah Allah. Nah, disinilah akhirnya Nabi Ibrahim apakah lebih memilih kecintaannya kepada anaknya yang sudah sekian lama tidak punya anak, kemudian dia lahir gede, sedang senang-senangnya, dia cinta banget, apakah dia harus melaksanakan perintah Allah? Akhirnya dia melaksanakan perintah Allah, menyembelih Nabi Ismail. Tapi sebelum menyembelih, ambil pisau yang ini kalau dikaji banyak sudut ya. Menyembelih, sebelum menyembelih pisaunya tajam banget. Kan itu kan kita kalau sampai juga harus tajam, jangan sampai nyakitin. Tapi apa yang terjadi? Ternyata manusia tidak boleh membunuh manusia. Ternyata Nabi Ismail diganti dengan kibas yang didatangkan dari surga, yang kata Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Munirnya itu adalah kibas kambing yang dulu dikurbankan oleh Habil. Habil itu kan ambil api kan, terima. Nah, di sini ada nilai pendidikan pada cerita yang disampaikan Allah dalam Nabi Ismail dan Ibrahim ini ada nilai pendidikan yang sangat luar biasa kalau kita kaji. Bahkan banyak ketika saya mengusulkan judul disertasi saya itu tentang pendidikan celestial, ternyata ditolak. Kenapa ditolak? Karena sudah banyak yang menyusun tentang pendidikan Nabi Ibrahim. Akhirnya saya lari kepada Nabi Adam yang disebut dengan sibling rivalry. Karena itu belum banyak, baru diterima. Kadang-kadang ini para mahasiswa itu kebingungannya nyusun ininya, masalahnya. Saking banyak masalah banyak banget sehingga dia bingung bagaimana merumuskan masalah. Makanya nggak lulus skripsi, tesis disertasinya biasanya di awalnya itu masalahnya apa? Kamu meneliti masalahnya apa? Tanpa masalah kamu tidak bisa meneliti. Harus ada masalah dulu, gitu. Ya. Pendidikan Ismail itu sangat luar biasa. Jadi Nabi Ismail dia taat yang begitu luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Istilah kata zaman sekarang tidak ujug-ujug. Ada penyebab. Ada penyebab. Penyebab apa? Ayahnya itu yang sangat luar biasa mendidiknya. Tapi sudah jam 8. Nanti aja.
Nanti aja, karena biasanya Tuan Guru selesai jam 8, saya jangan melewati jam 8. Nggak sopan nanti. Ya, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas sehingga kita bisa kurban tahun ini, bukan hanya sekedar ngantri kurban, tapi kita bisa kurban tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Kita doakan dulu, ini ada banyak infak untuk pesantren Gue Sulibat.